sesuatu yang salah lalu dibiarkan akan menjadi sebuah kebiasaan. Lah kalau sudah menjadi kebiasaan, ya normalisasi ya normal itu. normal. Padahal nggak normal. Pesantren harus berani gitu berdakwah, menyampaikan bahwa mencegah sebuah kerusakan itu lebih baik daripada berbuat kemaslahatan. Itu sesuai dengan kaidah fikih di mana yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi mencegah sesuatu yang buruk itu lebih baik, lebih diutamakan gitu daripada berbuat kemaslahatan yang lain. Jadi dicegah dulu gitu. Halo, jumpa lagi di Mangobar. Kali ini kita sudah ada di episode ke-10 dan sekarang di Trenggalek sedang ada pembahasan yang sangat jadi perbincangan di masyarakat. Ada sebuah pondok pesantren yang kiai dan juga anaknya melakukan tindak pencabulan kepada santriwatinya. Dan di Mangobar episode yang ke-10 ini kita ditemani oleh Mas Irfan dari pendamping hukum korban dan juga Mas Ayu dari Front Santri Melawan Kekerasan Seksual, dan kita bakal berbincang-bincang mengenai bagaimana sih sebenarnya penanganan kekerasan seksual yang ada di Indonesia saat ini gitu. Mungkin Mas Irfan sehat Mas hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, kalau Mas Ayu? Alhamdulillah sehat. Ini ya habis barusan nyampe Trenggalek ya. Iya benar sekali. Selamat datang di Trenggalek Mbak Mas Ayu. Nah, ini mungkin mulai aja ya ke Mas Irfan. Kan ini ya masyarakat pasti bertanya-tanya gitu ya. Wah, kekerasan seksual suatu isu yang sensitif gitu ya. Dan terutama bagaimana tentang korban gitu. Dan kalau berdasarkan Mas Irfan sebagai pendamping hukum, saat ini gimana sih Mas kondisi korban hari ini? Berbicara masalah kekerasan seksual yang ada di pondok pesantren, ini sebetulnya patut disayangkan sebenarnya. Kenapa begitu? Seorang yang berada di lingkungan pondok pesantren yang notabene adalah seorang pendidik. Ini kan mendidik santri-santri untuk menjadi masyarakat atau manusia yang berakhlakul karimah. Tetapi cara-cara yang dilakukan itu tidak berakhlak. Bener, malah dicabuli. Maksudnya ada santri yang pengen mondok, pengen belajar agama segala macam. Akhirnya ini kan menjadi stigma negatif terhadap pondok pesantren. Karena apa? Ya dengan adanya kasus-kasus seperti ini, nggak hanya di Trenggalek saja, mungkin di beberapa tempat di wilayah Indonesia, itu menjadi orang itu ketika mau memondokkan anak ke pondok pesantren itu menjadi takut. Jadi mikir-mikir ya, Mikir ada kasus gitu. Itu ada kasus kayak gini. Benar-benar. Nah, kalau kondisi korban pasti itu traumatis. Jelas ya traumatis. Jelas traumatis. Karena efek dari kejadian seperti itu berakhir panjang. Traumanya tidak hanya berhenti setelahnya. Tidak. Mungkin kalau pelaku ketika melakukan kekerasan seksual di penjara selesai. Tetapi kalau korban jangka panjang. Sampai dia meninggal pun itu masih teringat. Sampai tua masih ingat itu. Nah, ya melihat panjangnya efek trauma tersebut. Bagaimana dari tim pendamping sendiri itu melakukan perlindungan, dan juga mungkin ada dari pemerintah juga yang berkomunikasi dengan Mas Irfan. Sebelumnya gini, ketika korban ini melapor ke kami, ya tentu kita analisa dulu. Kita menganalisis seberapa berat atau seberapa besar kasusnya, ya. Terus sesuai nggak apa yang diceritakan itu dengan fakta-fakta yang ada. Lah, ketika ini ternyata korban ini cerita begitu traumatisnya sampai dalam, maka kita memberikan edukasi terhadap korban maupun keluarganya untuk berani melapor. Karena gini, ini sudah menjadi mafhum ya di masyarakat itu, ketika seseorang taruhlah santri, itu kan santri itu kalau terhadap kiai ya itu kan sami'na wa ata'na. Ya, apapun yang dibilang oleh kiainya pasti nurut. Meskipun itu caranya salah.
caranya keliru. Apalagi ini bertentangan dengan hukum. Sedangkan santri-santri ini yang berasal dari kelompok-kelompok yang termarginalkan, mohon maaf, dari masyarakat kalangan bawah, itu tidak memiliki apa ya, semacam Keberanian, keberanian, kekuatan juga ya. keberanian untuk berbicara pada orang aja takut. Iya benar. Karena menganggap bahwasanya ini adalah hal yang tabu. Nah, ini yang perlu diluruskan. Sesuatu yang salah lalu dibiarkan akan menjadi sebuah kebiasaan. Lah kalau sudah menjadi kebiasaan, Ya normalisasi ya kemudian. normal itu. Normal. Padahal ini nggak normal. Benar. Maka dari kami juga bekerja sama dengan pemerintah itu untuk mengedukasi korban dan keluarganya untuk berani melapor, sehingga kasus-kasus seperti ini bisa diminimalisir. Kalau untuk menghentikan, kita tidak tahu, mungkin di tempat lain bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau ini segera bisa kita berani melapor, bisa diungkap kasus ini akan menjadi sebuah tolok ukur bagi daerah lain ya untuk menangani kasus yang sama, sehingga di daerah lain pun juga sama. Jadi ada Bisa diungkap keberanian, semuanya. bisa ada keberanian untuk mengungkap kasus kekerasan seksual yang Iya. selama ini dianggap tabu oleh masyarakat ke publik gitu ya. Iya. Oke, nah kalau ini ya Mas Ayu ini kan selama di Front Santri melawan kekerasan seksual, Formueres itu sudah banyak ya kasus-kasus yang diadvokasi dan sepengalamannya Mas Ayu. Kayak gimana sih harusnya penanganan yang dilakukan terhadap korban kasus kekerasan seksual? Sebenarnya ini ya, kasus kekerasan seksual terhadap santri di pesantren itu sudah ada sejak lama. Bahkan kalau kita mau cari tahu atau mau baca buku yang ditulis oleh Soekarno, Presiden Soekarno, judulnya Islam Sontoloyo, di situ ditulis pada tahun 1940-an, beliau Soekarno merasa aku kok jadinya nggak enak ya. Nggak apa-apa. Merasa gundah bahwa di situ ada seorang kiai yang memang melakukan kekerasan seksual kepada santrinya dengan dalih ajaran agama gitu. Dan apa yang ditulis oleh Soekarno itu terus berulang-ulang, bahkan sampai hari ini di tahun yang memang udah sangat modern gitu. ya, dan ada undang-undang yang banyak juga yang mengatur itu gitu. Dan itu semacam saya ngerasa kayak kekerasan seksual di pesantren itu semacam kayak Indonesia yang memang jumlah pesantrennya sangat banyak itu, kita sebagai umat Islam, sebagai pemerintah, sebagai masyarakat sipil, sebagai kiai dan sebagai siapapun semacam kayak nggak belajar dari kejadian-kejadian masa lalu gitu, dan itu terus berulang gitu. Dan penanganan kasus kekerasan seksual di pesantren itu sangat sulit sekali, terlebih ini ya melihat pengalaman pribadi saya ya. Saya masuk pesantren itu tahun 2003, terus kemudian umur 12 tahun itu saya mengetahui kasus kekerasan seksual yang terjadi pada kawan saya. Di tahun 2012 sampai 2017 teman-teman saya nggak bisa keluar dari lingkaran kekerasan seksual itu. Nggak ada yang berani ini ya menyampaikan nggak ada yang berani keluar. speak up. Kalaupun kita berani, itu selalu dipatahkan dengan narasi jangan-jangan kamu fitnah, jangan-jangan kamu ini membuat fitnah, kamu tidak patuh pada kiai, kamu sebagai santri ini biadab dan sebagainya. Dan ketika kita ngobrol soal berbagai kekerasan yang kita alami, yang dialami oleh Korban. Korban selalu dipatahkan dan seringkali korban langsung mendapat represif gitu, Tindakan represif, ya. Terus kemudian mendapat kekerasan, diculik dan lain sebagainya. Oke. Nah kalau untuk perlindungannya sendiri ya terhadap korban kalau dari ini tadi dari Mas Irfan kan menyampaikan ada upaya dari ya pemerintah juga turut serta di situ. Nah kalau upaya-upaya yang pernah dilakuin Mas Ayu ketika mengadvokasi korban, nah itu upaya perlindungannya seperti apa sih? Langkah pertama yang harus dilakukan ketika menghadapi ada korban kekerasan seksual. Ini di pesantren Ya, apa? di pesantren, Di mungkin pesantren. di pesantren ya karena kita konteksnya sedang ngomongin pesantren.
Pertama kali ini pengalaman sebagai santri ya. Pertama kali kita lapor ke pihak pesantren, ke otoritas pesantren, namun di situ kita tidak mendapatkan keadilan yang kita inginkan. Dan kemudian kita mencoba lapor polisi, dan di situ dalam proses pelaporan itu juga sangat sulit sekali. Di laporan pertama, korban ini mendapat intimidasi yang sangat luar biasa, diikuti dari satu kota ke kota lainnya, hingga orang tuanya ditundukkan, dan kemudian ada semacam kayak kesepakatan korban harus cabut laporan. Dan pengalaman yang kedua itu saya pribadi yang menjadi pelapor, dan di situ di dalam pelaporan saya dianggap tidak cukup bukti, padahal di situ ada beberapa korban dan beberapa saksi yang memang memberikan bukti visum dan lain sebagainya, tapi justru laporan saya diberhentikan hingga di kasus yang memang pengalaman pribadi saya itu ada korban yang lainnya itu lapor di tahun selanjutnya gitu, dan itu baru diproses oleh polisi, pelaku ditetapkan sebagai tersangka tapi nggak ditangkap-tangkap. Ya, jadi dan prosesnya panjang berlarut-larut ya. gitu. Dan ada banyak faktor juga ya yang mempengaruhi itu. Cuma kalau misalkan kamu ini ya sebagai yang mengadvokasi korban, kira-kira langkah pertama menghadapi korban yang mengalami kekerasan seksual itu seperti apa? Kalau tadi kan langsung ada jenis edukasi ke keluarganya, ke keluarganya gitu. Kalau dari sudut pandangnya Mas Ayu yang selama ini tergabung di Forum Muheres ya, kayak gimana tuh? Tentu ya kita sebagai santri di pesantren itu tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan kayak anak-anak yang sekolah di luar pesantren gitu, di mana teman-teman kalau di luar pesantren mungkin bisa akses telepon, bisa akses internet gitu. Nah di pesantren seringkali dibatasi soal hal itu, dan di dalam pesantren sejauh pengalaman pribadi saya ya tentu nggak memukul rata. Nah itu kita nggak punya pengetahuan soal hak asasi manusia, terus nggak punya pengetahuan soal bahwa perempuan dan laki-laki itu setara, dan ketika mendapat kekerasan kita harus melawan, itu tidak tahu kita. Sehingga ketika saya pribadi tahu soal kekerasan yang dialami oleh teman saya, ya saya hanya semacam kayak kasihan, tapi saya nggak tahu harus gimana gitu. Sementara banyak juga ya kejadian sementara kayak gitu. Iya. pelakunya adalah kiai, dan kiai itu adalah sosok yang kita hormati, dan kiai sendiri itu kita menganggap dia itu kiai adalah pewarisnya Nabi, dia mustahil salah, mutlak benar, dia nyaris sempurna gitu. Kita banyak, menghormati iya. dia secara berlebihan. Jadi ketika dia salah gitu, kita berpikir berulang-ulang, apa benar ya dia salah gitu, jangan-jangan ya memang salah, tapi masih banyak kebaikan-kebaikan dia yang lebih besar Ya, gitu. nah kalau rasa untuk ini ya upaya untuk melakukan advokasi berupa ya edukasi ya penyembuhan trauma segala macam itu, Mas Ayu bisa ini nggak ceritakan detail step-stepnya, kayak setelahnya korban mengalami trauma kira-kira kalau ini tadi kan berangkat dari edukasi dulu tuh, nah kemudian apa nih langkah selanjutnya kalau versinya Ayu misal belum berani melaporkan gitu ya, belum berani melaporkan atau bagaimana, dan setelahnya korban mengalami, setelah itu apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sejak korban mendapatkan kekerasan seksual dan berbagai kekerasan yang lainnya, itu korban sebagai ini ya santri yang memang relasi kuasanya sangat jauh timpang, antara santri dan kiai itu timpang banget gitu. Seringkali santri ini bukan siapa-siapa gitu, berbeda dengan kiai yang memang dia secara kuasa punya kekuasa pengetahuan politik sosial gitu. Sementara santri ini orang-orang biasa yang mungkin bahkan dia dari golongan orang-orang miskin dan tertindas gitu. Iya, seperti yang dijelasin Mas Irfan itu ini ya kesulitan untuk mengakses perlindungan gitu ya. Dan pengetahuan orang-orang yang memang ini ya dari kelompok miskin dan tertindas itu memang sangat sulit untuk mengedukasi gitu. Jadi kita harus benar-benar dekat sama mereka, bahwa pengalaman mereka, ketertindasan mereka itu memang harus dilawan gitu. Kita nggak bisa diam aja gitu.
kejahatan itu semakin banyak, bukan karena bertambahnya orang-orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik kayak kita gitu. Makanya Benar, kita benar, harus benar, benar. melawan gitu. Masuk akal, masuk Jangan akal. sampai pengalaman kita itu terjadi lagi kepada adik-adik kita. Nggak gitu. belajar gitu ya dari situ. Karena kasus seperti ini itu ibarat sebuah gunung es. Iya. Fenomena gunung es ya. Fenomenanya itu mungkin yang di atas saja yang, tetapi bawahnya ini masih banyak sekali. Karena masyarakat itu lebih baik diam, wis nggak mau ikut turut Tetep campur. baik, timbang Ah, isin segala macam. Betul, itu salah satunya. Kasus kekerasan seksual itu dianggap tabu oleh masyarakat. Mereka malu kalau ini terungkap. Ini terjadi. Benar. Ini bukan hanya di Trenggalek saja, dimanapun tempat sama seperti itu. Ya. Bukan hanya di pondok pesantren, bahkan yang terjadi di keluarga itu juga sama. Ketika terjadi kekerasan, ya di lingkup keluarga yang terdekat, itu jarang sekali mengungkapkan itu. Karena merasa itu sebuah aib gitu ya. Betul. Dan aib itu nggak boleh diumbar. Betul. Kalau diumbar nanti malah ini ya mencemarkan nama baik. Apalagi ini dilakukan di lingkungan pesantren yang notabene ya mendidik masyarakat menjadi baik, kan begitu. Ya. Nah, ini Bang Irfan, kalau kemarin kan ini ya saya baca di beritanya Kabar Trenggalek memang korbannya masih usia anak ya. Iya, masih ada. Masih usia anak. Kemungkinan pasal yang digunakan untuk menjerat atau undang-undang yang digunakan untuk menjerat Biasanya kalau kasus-kasus yang menimpa anak itu apalagi ini kekerasan seksual, ya itu kita gunakan yang digunakan oleh pihak kepolisian itu biasanya undang-undang perlindungan anak. Nanti dijunto undang-undang TPKS juga. Juntonya banyak itu. ya, ke TPKS ada junto juga ya berarti ya. Pasti. Ya pasti ada. Karena gini, ini sudah menjadi apa ya? Kaidah di dalam penanganan sebuah perkara, apalagi di kepolisian juga kejaksaan. Ini pasti kalau kasus-kasus yang menimpa anak pasti pasalnya itu berlapis-lapis. Kalau nggak kena yang ini ya kena yang ini, nggak kena ini ya kena yang ini. Ya. Itu sampai nanti kemarin di pengadilan. Karena gini, pemerintah itu berusaha untuk melindungi anak sebisa mungkin dengan cara seperti itu. Jadi memang lapisan pasal yang dibuat ini untuk melindungi. Iya, melindungi kepentingan anak. Benar. Nah, kalau apa namanya, Bang Irfan boleh ceritain nggak? Ini ya tanpa mengurangi keamanan korban. Kronologi singkat atau mungkin kekuatan korban untuk melaporkan. Ini kan maksudnya kekerasan seksual itu sesuatu yang ya tadi yang sudah kita bahas ini dianggap sebuah aib lah. Banyak intimidasi dari mungkin ya karena dia pelakunya kiai jadi ada ketakutan. Nah, bisa diceritakan nggak kasus ini harus kan masyarakat harus tahu gitu, harus tahu. Memang sih pada mulanya korban ini takut kalau mau melapor. Ceritalah pada tim kami semua keluh kesahnya, baru kita tanggapi. Gimana sih kondisi di dalam? Apakah memungkinkan untuk anak ini untuk ada akses keluar? Itu sulit sekali. Seperti yang diceritakan Mbak Mas Ayu tadi. Akses untuk keluar saja sulit. Bagaimana kita bisa mengetahuinya gitu? Ketika korban ini bisa sesekali keluar dari lingkungan pondok pesantren dan bisa bertemu dengan kami, itu ceritanya harus step by step, harus cepat. Hanya dalam sekian jam dia harus banyak cerita. Kita gali cerita itu. Bahkan sebelum kita mau bertemu dengan mereka, itu kita menggambarkan kira-kira pertanyaan apa saja kita untuk menggali supaya mereka dapat kemungkinan apakah ini bisa masuk ke ranah pidana atau tidak. Jangan-jangan seperti yang Mbak Mas Ayu tadi katakan, bisa jadi nanti didoktrin oleh lingkungan pondok bahwasanya sesuatu yang mengandung aib nggak boleh dikeluarkan. Ada larangan, kan gitu. Karena itu berarti mencemarkan. Kalau misalkan gini, doktrinnya ya. Kalau kamu mau bercerita ke luar, berarti kamu mencemarkan pondok pesantren. Berarti kamu mencemarkan
apa Institusi mereka. Nama Pak baik Kiainya. Pak Kiainya, nama baik Berarti Kiai. kamu juga mencemarkan nama baikmu. Doktrin seperti ini yang membuat anak-anak ini takut. Jangan lupa kalau kamu nanti berbicara di luar, orang tamu nanti juga malu. Nah ini lagi, karena gini tuh, ketika anak itu masuk ke lingkungan pendidikan pesantren, yang diharapkan kan dia ingin berbakti pada orang tua, Benar. mencari ilmu agama supaya menjadi orang yang baik, kan begitu kan? Iya benar sekali. Terus bagaimana berbakti pada orang tua? Karena yang masukkan mereka ini adalah orang tua atas dukungan orang tua. Nggak ada dong anak nanti tiba-tiba langsung daftar ke langsung daftar. pesantren. Saya mau daftar pondok, nah gitu. Nggak ada kan gitu. Benar. Jadi mereka ini punya gambaran yang cita-citanya besar. Oh, saya nanti mau keluar pondok nanti harus seperti ini, seperti ini. Dia pasti punya cita. Setiap anak pasti punya cita-cita menjadi anak yang baik. Iya, betul. Dan masuk pondok pesantren itu menjadi tolok ukur bahwasanya keluar pondok pesantren menjadi orang baik. Ini ya ada pemahaman ilmu agama Iya. yang lebih dibandingkan teman-teman yang sekolah di reguler. Betul. Tetapi ya ini patut disayangkan, kejadian-kejadian ini patut disayangkan. Apalagi ini secara pendidik gitu loh. Benar-benar. Nah, kalau dari situ tuh kan tadi Mas Irfan juga cerita ya korban sangat kesulitan untuk mengakses keluar lingkungan pondok, kemudian korban juga kalau cerita juga ya udah kita harus kejar kesempatan ini kan gitu ya dari tim hukum. Nah, bagaimana korban bisa berani gitu? Maksudnya ini kan pasti korban mengalami trauma yang sedemikian rupa. Gimana korban bisa menemukan keberanian itu? Kronologinya, jadi si korban ini cerita ke saudaranya. Lalu saudaranya inilah cerita ke tim kami. Ya sudah kita ajak ketemuan. Kita cari momen yang tepat. Anak ini bisa keluar, kita ketemu di luar. Jadi ketika kita tanya-tanya, oh ya ini menurut pendapat saya, kan ada tim kami ada yang psikolog, ada yang pekerja sosial, dan itu memberikan statement semuanya. Dari dinas itu sudah kita tim itu banyak orang. Nah, menurut pendapat saya ini kalau melihat dari kronologi ceritanya, terus bukti-bukti ada bukti semacam chatting atau apa udah itu kita jadikan aja. Kita dorong kepada pihak kepolisian ini menjadi bukti awal. Minimal nanti kita percayakan kepada pihak kepolisian. Tapi korban bisa merasa berani, maksudnya berani melapor itu memang kesadaran dari diri mereka sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Yang pasti ada dorongan dari tim kami. Kami punya tim psikolog yang luar biasa sehingga bisa memotivasi korban untuk mengatasi trauma healingnya itu. Oh berarti ada ada fase menyelesaikan traumanya terlebih dahulu. Ya pasti itu. Jadi pendampingannya itu harus betul-betul intens gitu loh. Meskipun waktunya sedikit, tapi harus intens. Bahkan kita juga berupaya untuk menggali informasi. Apakah ini terjadi di dalam, atau kayaknya sudah keluar, kan begitu. Ini pun kita juga cari. Lah dari para alumni ini kita edukasi juga, ayo berani melapor. Ini tidak baik. Kita tidak menyalahkan sistem pendidikan, karena sistem pendidikan baik. Oknumnya, gitu yang menyalahgunakan oknumnya, gitu. Betul, kita tidak bisa menyamaratakan bahwasanya institusi ini, lembaga ini, semua pasti buruk. Tidak. Oknumnya ini yang bermain. Yang salah oknumnya, bukan institusinya. Oke. Nah itu tadi terkait oknum terutama di pondok terus yang jadi pelakunya Kiai dan juga Gus itu kan ini ya mirip-mirip juga sama kasus yang ada di Jombang Jawa Timur yang juga Mbak Mas Ayu sempat terlibat di situ advokasi dan segala macam. Bisa nggak Mbak kasih pandangan dikit nih tentang gimana Mbak Mas Ayu melihat kasus yang ada di pondok pesantren dia terkait relasi kuasa itu tadi. Ini pandangan saya pribadi ya. Ya, kasus kekerasan seksual di pesantren itu sangat banyak sekali, apalagi akhir-akhir ini ya mencuatnya sangat banyak sekali dan di Trenggalek ini saya merasa sebelumnya malah lebih banyak dalam satu kasus itu ada 34 korban dan yang sekarang ada sekitar 12 ya. Nah, yang di Jombang sendiri itu pun di dalam satu kasus yang lapor hanya 5 tapi
yang lainnya itu sangat banyak sekali. Bahkan dalam perhitungan saya yang saya ketahui dan sempat dikonfirmasi beberapa teman gitu, itu ada lebih dari 20 korban gitu. Jadi berdasarkan pengamatan saya dan teman-teman, di dalam kasus kekerasan seksual di pesantren atau lembaga pendidikan itu selalu pelakunya segelintir orang dan dia punya kuasa, dan korbannya itu muridnya, santrinya, dan jumlahnya sangat banyak sekali, lebih dari 5, lebih dari pokoknya banyak lah gitu. Dan itu sih yang saya amati, dan saya merasa pesantren, tentu saja saya dari kalangan pesantren, saya memang korban dari kekerasan di pesantren, tapi selanjutnya saya juga melakukan saya kuliah di pesantren di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, dan di situ saya mondok juga di situ. Dan berdasarkan pengamatan saya, pembacaan saya merasa memang di pesantren itu ada sebuah budaya yang juga dikatakan sama Bung Karno bahwa ada budaya taklid buta, menerima tanpa berpikir, dan itu juga ada penelitian juga dari beberapa kawan mahasiswa gitu yang memang di pesantren ada budaya taklid buta, menerima. Masih diteruskan hingga hari ini kah? Ya, itu bisa kita lihat bersama gitu, bagaimana sami'na wa ata'na santri kepada kiai, unggah-ungguhnya seperti apa gitu. Dan saya merasa penghormatan santri kepada kiai itu bukan karena pengetahuannya, tapi karena penokohan yang berlebih. Jadi karena dia kiai, karena dia kiai, si santri ini tidak melihat lagi bagaimana ilmu yang disampaikan, bagaimana petuah yang disampaikan, tapi karena dia kiai, jadi harus diterima mentah-mentah gitu sih. Dan ketika di sebuah institusi pendidikan ada budaya taklid buta atau menerima tanpa berpikir, maka itu adalah sebuah kemunduran, terlebih di dalam dunia Islam ya. Seharusnya Islam itu memberikan sebuah wadah untuk berpikir sebebas-bebasnya dengan dibarengi dengan adanya wahyu ilahi gitu. Tapi ketika ada budaya taklid buta, menerima tanpa berpikir, menyesatkan itu gitu ya. juga pikiran kita langsung mandek, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan itu sih yang menurut saya memang harus dikoreksi gitu ya dari pesantren. Tentu saja saya merasa pesantren itu baik, dan masih banyak kok pesantren-pesantren yang memang dia mencoba membangun narasi kesetaraan, anti kekerasan itu dan memang diawasi benar-benar ya, menjalankan banyak ini ya aturan perundang-undangan, terlebih lagi TPKS itu ya. Iya, tapi TPKS. memang kasus KS kekerasan seksual di pesantren memang sangat banyak sekali, dan saya merasa mungkin pemerintah udah mengesahkan UU TPKS, terus kemudian Kementerian Agama sudah mengesahkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. Kemendikbud pun demikian gitu, tapi kekerasan itu masih sangat banyak dan saya merasa masif gitu. Iya benar. Seketika itu saya merasa ya undang-undang itu semacam jadi omong kosong aja gitu. Kalau jadi itu nggak diterapkan gitu, sia-sia aja gitu. Pemerintah bikin regulasi. Oke. Nah, kalau ya memang kita tadi sempat menyinggung undang-undang ya yang memang di Trenggalek sendiri dalam beberapa kali obrolan saya membahas bagaimana kekerasan seksual itu terjadi, ya memang belum ada ini upaya yang maksimal. Nah, kalau dari Mas Irfan sendiri nih, dari kasus-kasus yang tadi sudah kita bahas dan dibedah gitu ya, itu bagaimana merefleksikan pencegahannya nih Bang? Pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual. Kalau upaya pencegahan sih ya tentu tidak terlepas dari peran para stakeholder ya. Kita nggak bisa secara sendirian itu untuk menghilangkan kasus, mencegah aja kita juga kesulitan. Jadi semua harus ada kerjasama. Semua, ya salah satunya tadi berani melapor. Berani melapor itu sangat penting. Karena apa? Itu kan jadi sebuah cerita. Iya. Nah kalau cerita, akhirnya ketika ada orang yang mampu memiliki kekuatan, power, maka ini menjadi kekuatan yang cukup besar. Nah, kalau
tadi Bang Irfan bilang ya, yang pertama adalah berani melapor gitu. Sedangkan kita tahu bahwa ini tadi kasus di masyarakat masih sangat dianggap tabu, aib segala macam. Kira-kira jaminan apa yang akan diberikan mungkin ya Bang Irfan selaku ini ya yang mendampingi korban gitu. Jaminan yang diberikan ke korban biar mereka bisa merasa ya ketika aku melapor aku akan aman gitu. Tentu jaminannya adalah pelaku dapat diberikan efek jerah. Contoh untuk kasus ini kan seorang pendidik, ya tentu ancaman hukumannya juga nggak main-main gitu loh. Kalau untuk kekerasan seksual terhadap anak, ini juga menurut pandangan saya sih, ancaman hukumannya kan minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Iya, 15 Kayak gitu. Iya. Terus dendanya 5 miliar. Ini sebenarnya juga ambigu loh, menurut pandangan saya. Karena di situ yang namanya pencabulan, terus namanya persetubuhan ataupun pemerkosaan, ini kan frasanya berbeda. Iya, ada ini ya, perbedaan makna. Maknanya juga berbeda, tetapi di dalam undang-undang dihukumi sama. Ini ya kalau saya sih berharap hakim akan bersikap proporsional nanti hukumannya. Karena nanti akan menimbulkan logika sesat loh. Ketika pencabulan, nah di dalam undang-undang penafsirannya begini. Ketika seseorang itu, mohon maaf, memegang pantat, meraba payudara, itu kategori pencabulan. Apakah atau yang lainnya? Kan gitu. Apakah masuk pelecehan juga? Pelecehan seksual. Logika sesatnya begini. Tindakan seperti itu bisa dihukumi kena pasal ini 5 tahun ini minimalnya. Lah kenapa nggak sekali diperkosa saja? Kan ini gitu. Ini menjadi ada mindset seperti itu yang muncul. Logika sesat. Sehingga ketika orang itu berpikir seperti itu, nggak ada efek jerah namanya. Alah. Jadi di undang-undang ini ya belum ada pemisahan yang detail. Belum ada. Hanya saja ketika ini dilakukan oleh seorang pendidik, pengasuh, lingkungan keluarga dan sebagainya, terus dilakukan korbannya lebih dari 1 orang, nah itu ada penambahan. Tetapi kalau dilakukan oleh perorangan, ini berbeda konsepnya. Jadi orang yang melakukan pelecehan seksual bisa dihukum kena ini, masuk lagi TPKS juga. Rangkaiannya semuanya kena semua, nah gitu. Jadi menurut saya di samping berani melapor, ini undang-undangnya juga harus diperjelas supaya ada efek jerah juga. Ditambah lagi kita melihat kasus yang ada di Mojokerto, kekerasan seksual terhadap anak berulang dan sebagainya. Dia juga dalam tanda kutip itu pedofilia. Dia tidak tertarik pada orang dewasa, tertarik pada anak. Maka hukumannya bisa ditambah. Kalau seorang pendidik, lingkungan keluarga, pengasuh dan sebagainya, hukumannya ditambah 1/3. Misalkan begini. Kalau ini seseorang yang dihukum maksimal, ini karena anak harus dimaksimalkan kan begitu. 15 tahun maka ditambah 1/3 20 tahun. Karena undang-undang di Indonesia, sistem hukum di Indonesia itu tidak dapat hukumannya lebih dari 20 tahun. Jadi ini. Tapi kalau ada hukuman tambahan yaitu identitas pelaku itu wajib diumumkan. Jadi emang harus disebar ke publik. Disebut supaya orang tahu bahwa ini pedofil. Sebagai sanksi sosial juga ya. Sanksi sosial. Ditambah lagi hukuman kebiri kimia. Cuma untuk yang hukuman ini kan putusan dari PN Mojokerto itu bisa menjadi jurisprudensi bagi pengadilan lain, bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan hukuman secara proporsional tadi. Kalau ini memang dirasa pelaku ini memang cukup berat, korbannya banyak, dilakukan berulang dan dia seorang pendidik dan sebagainya, ini sebisa mungkin dimaksimalkan. Nah, kalau jaminan-jaminan lain nih Mas, yang kira-kira bisa membuat korban merasa nyaman. Tadi kan selain ya kita tahu undang-undangnya segini banyak nih yang memang bisa diupayakan untuk menjerat pelaku gitu. Apa sih jaminan keamanan lain yang didapat? Kalau masalah jaminan keamanan, nah ini saya belum bisa menjawab ya. Karena gini, yang namanya jaminan-jaminan lain itu ini kan harus berupaya
apa ya, menjalin kerjasama dengan para stakeholder. Misalkan kalau korban ini kan nggak mungkin tetap di lingkungan pondok pesantren, Ya, minimal mungkin dia kan instansinya pulang lain kan gitu, juga, di rumah pulang di rumah lah, orang tua juga harus bisa apa, memberikan apa ya, ruang aman dan nyaman. betul, ruang aman, terus bisa apa, gedekno hati gitu ya, Penting ya penerimaan diri. membesarkan hati Penerimaan diri. bahwasanya nak, cita-citamu masih panjang. Meskipun kamu dalam keadaan sini, bapak ibu masih tetap menyayangimu. Ini sebuah apa ya, motivasi luar biasa. Dukungan Kalau keluarga. dukungan keluarga, di samping itu juga dukungan masyarakat sekitar. Misalkan tetangga sekitar, wis tondo, wis ora apa-apa, wis saiki tatap masa depan, raih cita-citamu. Fokus ke Itu depan. juga harus ada loh. Minimal dari pemerintah itu ada edukasi seperti itu. Jadi anak ini merasa aman. Kalau anak ini merasa aman, tentu trauma healingnya Lebih ini ya, lebih bagus, kan gitu. cepat, lebih cepat Ah. berproses juga. Nggak hanya faktor keamanan dalam hukum saja, Ya. faktor lain juga ikut berpengaruh. Oke, ya. Kalau dari Mas Ayu mungkin ada tambahan nggak sih refleksi untuk ini ya, apa ya yang bisa diupayakan untuk melakukan kekerasan seksual? Diupayakan untuk Ya untuk ini ya apa ya? Sorry salah, diupayakan untuk ini ya, nervous aku tuh bahas kekerasan seksual tuh karena Minum dulu. Ini tamunya yang nyuruh Iya. rumahnya. ngomongin kekerasan seksual itu memang selalu apa ya, sangat gampang retak gitu loh rasanya. Jadi memang harus dibicarakan di publik dan dibuat tidak tabu gitu untuk Ya. dibicarakan sebagai salah satu bentuk edukasi dan juga upaya pencegahan gitu. Nah, upaya pencegahannya gitu yang bisa dilakukan dan apa ya, jaminan yang dirasa untuk ini ya, biar korban ini merasa aman gitu. mungkin aku mau nambahkan sedikit dari Mas Irfan tadi ya, di mana memang keluarga dan lingkungan sosial memang penting banget untuk memberikan support kepada korban gitu. Di satu waktu di tahun 2017 itu saya memang benar-benar sedang down. Pada waktu itu saya memang berkali-kali kepikiran untuk bunuh diri, mending saya suicide saja gitu, mengakhiri hidup saya daripada udah jadi korban, difitnah terus-terusan, saya dituduh menghancurkan pesantren, diculik berkali-kali gitu. Dan pada waktu itu saya sempat ketakutan juga untuk cerita ke orang tua gitu, kronologinya seperti apa gitu. Dan ketika saya dapat kekerasan, terus kemudian saya diculik, dan di situ saya untuk pertama kalinya saya memberanikan diri cerita kepada orang tua, dan orang tua saya menangis gitu, menangis, kok kondisi kamu seperti itu gitu. Dan hal itu berbanding terbalik dengan beberapa kawan saya yang menjadi korban, justru orang tuanya ini menghakimi korban, dan sampai sekarang bahkan ada ya meskipun di kasus tersebut pelaku sudah dipenjara ya, tapi orang tua dari korban ini justru nggak mengakui anak karena si korban turut bersaksi, turut memberikan kesaksian di pengadilan, bagaimana pengalamannya menjadi korban itu seperti itu gitu. Jadi memang trauma korban itu berkali-kali lipat gitu, apalagi ketika orang tua itu fanatik sama kiai di pondok yang memang dianggap gurunya, memberikan ilmu agama. Orang tua kedua. Iya, orang tua benar, kedua benar. gitu. Ya, kadang orang tua lebih percaya pada gurunya, kiainya gitu daripada pada anaknya gitu. Dan itu memang pengalaman yang memang benar-benar real dialami oleh teman saya. Dan karena itu trauma kita memang benar-benar nyata gitu. Kita didiagnosa sama psikolog bahwa kita menderita post trauma stress disorder gitu. PTSD Jadi ya? PTSD dan bayang-bayang pengen bunuh diri, nggak ada masa depan, itu memang benar-benar nyata gitu dialami gitu. Dan Upayamu buat ngehandle gimana kondisi saat itu? ya teman-teman sampai saat ini masih ada yang nggak diakui anak sama orang tuanya. Tapi kalau saya pribadi, saya mendapat support system dari orang tua, di mana orang tua saya ketika saya bilang saya nggak kuat hidup, mending saya mati aja gitu. Di situ ibu saya bilang gini, dunia itu masih luas, kamu pengen apa gitu. Allah itu pasti memberikan jalan untukmu. Dunia nggak berhenti di situ gitu.
Dan kakak saya pada waktu itu ketika tahu saya pengen bunuh diri, dia bilang, daripada kamu merasa pengen bunuh diri, mending kamu lawan balik pelaku. Sebenarnya kamu nggak salah, yang salah itu itu tepat pelaku. Gitu. Dan itu benar-benar menguatkan saya sehingga saya berani untuk bangkit. Kita mengorganisir diri lah, kita sebagai korban-korban harus mengorganisir diri, kita Saling menguatkan sama ya. dan karena itu di antaranya saya membangun gerakan santri melawan kekerasan seksual di dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya gitu, yang memang benar-benar nggak tahu mau ngapain gitu. Seandainya nggak ada orang baik yang menolong kita, justru kita mungkin ya nggak tahu gitu nasibnya. Hari ini mungkin udah bunuh diri atau mati, kita nggak tahu gitu. Dan saya mensyukuri ada banyak orang baik yang memang mau membantu gitu di dalam kasus kekerasan seksual. Oke, jadi ini ya memang kita kalau bicara mengenai kasus kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Pelakunya pun bisa siapa saja, nggak menutup kemungkinan bisa jadi pelaku dan juga korban bahkan. Dan ini ya tadi sudah dirangkum bahwa bagaimana seseorang ketika ini menyikapi ada orang terdekatnya atau mungkin temannya, siapapun yang mendapat kekerasan seksual ya harus mendapatkan dukungan dari banyak pihak ya, Iya, banyak pihak. dari banyak pihak, Terutama bekerja lingkungan sama. sekitarnya itu. Ya, masyarakat harus memang benar-benar ini ya, upaya pemerintah juga ini ya Pak, patut di apa namanya dipertanyakan lagi gimana menyampaikan sosialisasi ke masyarakat. Nah, terkait sosialisasi begini. Kalau pendapat saya sih, pemerintah itu juga sering-sering lah melakukan penyuluhan hukum. Terkadang begini, ini yang dalam pengamatan saya, pemerintah melakukan penyuluhan hukum itu hanya terpaku pada masalah-masalah pemerintahan saja. Tetapi untuk masalah-masalah khusus seperti ini jarang terjadi. Yang benar-benar memang membahas bagaimana ketika ada korban, terus lingkungan sekitarnya harus seperti apa. Ini yang terakhir kalinya itu pemerintah di Trenggalek ini di desa-desa itu penyuluhan hukumnya terkait dengan keadilan restoratif. Nanti dijelaskan secara kekeluargaan kan gitu. Tetapi yang untuk khusus tentang bagaimana tata cara penanganan kekerasan seksual di masyarakat, minimal kan begini. Ketika ini dari tingkat bawah ya, tokoh masyarakat itu siapa sih? Pak RT, RW, kepala desa. Kalau di kota RW ya RT RW. Kalau di desa setelah RT ada Mbak Kasun. Oh ya, Mbak Kasun dulu. Terus Mbak Lurah kan gitu. Ini minimal tak mengetahui. Oh, ketika ada kekerasan seksual yang ada di masyarakat, ini harus segera dirangkul, bukan malah ditutupi. Dan ini bukan dihujat ya. Betul, bukan malah dihujat juga ya. Apalagi sampai keluarga ikut menghujat kan gitu. Ini sebuah logika sesat juga nantinya. Ini harus dibantu oleh masyarakat. Ketika masyarakat semua tahu bahwasanya, oh ini adalah tindakan yang keliru. Ini akan ke depan ketika entah itu lingkungan pondok, lingkungan sekolah, atau lingkungan yang lainnya, komunitas-komunitas yang eksklusif misalkan, masyarakat itu bisa mengawasi mereka. Benar-benar. Ya toh? Iya. Kalau kita bisa mengawasi mereka kalau mereka diawasi bagaimana sih? Iya sih, bakal balance toh. Benar. Ada keseimbangan di antara itu. Kalau sudah begitu, insya Allah pandangan saya ini bisa dikikis pelan-pelan. Ini upaya penjagaannya seperti itu. Mungkin ini aja ya, ini closing statement dari Mas Irfan. Jadi rangkumannya sudah dirangkum tadi terkait bagaimana dukungan segala macam. Dan saya berharap bahwa kita semua bisa menciptakan ruang aman dan juga sama-sama bisa melawan kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita. Ya. Seperti itu. Ini aja episode di Mangobar kali ini. Mungkin aku mau menambahkan iya, boleh. ada satu pertanyaan soal bagaimana pencegahan, tapi belum kejawab sih tadi. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, saya merasa untuk bisa melakukan pencegahan kekerasan seksual ya terlebih di pesantren itu memang yang pertama menurut saya lembaga pesantren baik kiai dan berbagai pengurusnya itu punya kesadaran di mana kasus kekerasan seksual di pesantren itu memang benar-benar ada.
dan minimal pihak pesantren mau mengakui itu ada, terus kemudian bisa evaluasi kira-kira ada nggak sih kasus kekerasan itu di sini gitu. Dan sebagai lembaga pesantren yang memang menjadi ini ya pencetak kader-kader ulama itu pesantren loh. Benar-benar. Di situ pesantren harus berani gitu berdakwah, menyampaikan bahwa mencegah sebuah kerusakan itu lebih baik daripada berbuat kemaslahatan. Itu sesuai dengan kaidah fikih di mana yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mencegah sesuatu yang buruk itu lebih baik, lebih diutamakan gitu daripada berbuat kemaslahatan yang lain. Jadi dicegah dulu gitu. Nah, untuk yang kedua dari pihak orang tua. Dari pihak orang tua santri seringkali karena ada kepercayaan yang memang terlalu Iya, berlebihan. sehingga orang tua santri ini bahasa Jawanya itu pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan. Tak serahno anakku. Iya. Tak serahno anakku mbok dadi apa? Sing penting aku percaya dia itu bener gitu. Pewarisnya Nabi nggak mungkin salah lah gitu. Nah, sebisa mungkin orang tua yang memang menitipkan anaknya di pesantren harus ini ya mencari tahu bagaimana kondisi Latar anaknya, belakang segala macam. menanyakan kabar, mencari tahu latar belakang sebelum mondokkan anaknya gitu. Jangan-jangan pondoknya sesat. Iya, penting itu. Banyak sekali ini ya orang-orang yang memang mengaku dia punya pengetahuan agama yang banyak, yang memang diakui sama masyarakat, tapi pada dasarnya dia banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu juga banyak. Dan yang terakhir dari pihak pemerintah memang harus lebih serius melakukan pencegahan kekerasan seksual, terlebih di dunia pesantren dan berbagai dunia pendidikan lainnya. Ya tentu harus bekerja sama dengan berbagai instansi gitu. Dan juga elemen masyarakat juga ya. Harus banyak sosialisasi karena nggak banyak orang yang mau menyuarakan kekerasan seksual, dan kalaupun kasus itu disuarakan seringkali masyarakat mudah lupa gitu. Ya, dan jadi harus digaungkan terus-menerus gitu ya. Jadi mungkin kita bisa melihat ya kasus kami di Jombang itu sangat ramai gitu, di mana pondok pesantren digeruduk sekitar 2000-an brimob. Tapi habis itu masyarakat banyak yang lupa hari ini gitu. Padahal trauma-trauma korban itu masih benar-benar nyata. Iya. Tapi masyarakat sudah lupa gitu. Dan dendamnya pelaku kepada korban Masih itu berjalan hingga hari ini. masih nyata gitu. Dan kita ya memang harus merawat bagaimana ketertindasan kita gitu. Supaya tidak terjadi berulang gitu. Dan iya seperti itu. Oke, makasih Mas Ayu, makasih Mas Irfan, makasih ya atas sharingnya. Jadi itu semoga kita bisa ini ya menjadikan lingkungan sekitar kita sebagai ruang aman gitu ya, ruang aman, dan juga kita bisa melawan kekerasan seksual bersama-sama dari berbagai macam elemen di masyarakat ini. Mungkin itu aja di episode Mangobar kali ini. Terima kasih sudah menyimak obrolan kita mengenai kasus kekerasan seksual yang ada di Trenggalek, dan kalau kalian mau diskusi silahkan komen di bawah.